got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block with it. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini akan melakukan presentasi tentang keagamaan, pemerintahan, sosial, ekonomi, dan seni budaya dalam Kerajaan Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Arjuna Diprata Kusuma, nomor absen 5, dan teman saya Muhammad Farisuddin, nomor absen 20, Faisal Fadlullah, nomor absen 11, Afita Sabila Rosada, nomor absen 7, Nur Hidayah Safitri, nomor absen 24, Felicia Nova Alifindria, nomor absen 12. Kenalkan, nama saya Felicia Nova Alifindria, nomor absen 12. Saya akan mempresentasikan kehidupan beragama di Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan bahari, tetapi dikenal juga sebagai salah satu pusat penyebaran agama Buddha dan pengajaran bahasa Sanskerta. Dalam agama Buddha terdapat bermacam-macam mazhab, antara lain Mahayana dan Hinayana. Pusat pengajaran agama Buddha yang terbesar pada masa itu adalah Nalanda. Dikenalnya Sriwijaya sebagai pusat agama Buddha tidak lain adalah Perana dari Dharmakarti, seorang biksu Buddha yang pengetahuannya cukup luas. Ia seorang biksu tertinggi yang di Sriwijaya yang menyusun kritis atas isi kitab Abhisamaya Lakrana. Faisal Fadlullah akan mempresentasikan tentang pemerintahan. Pengaruh kebudayaan Hindu Buddha dalam pemerintah Indonesia dirasakan cukup signifikan. Pada masa itu banyak muncul kerajaan, sehingga Indonesia menjadi negara monarki karena adanya banyak kerajaan tersebut. Kenalkan, nama saya Nur Hidayah Safitri, nomor absen 24. Saya akan mempresentasikan tentang sosial adalah adanya pembagian kasta atau kelas sosial. Kebudayaan Hindu-Buddha ini membaginya ke dalam 4 kasta, yakni kaum Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Sudra. Muhammad Farisuddin akan mempresentasikan seni budaya yang puncak kejayaan ekonomi Hindu-Buddha saat Kerajaan Sriwijaya terdiri adanya keagamaan Hindu-Buddha. Banyak memberi bukti peninggalan berupa kekayaan seni dan budaya, masihnya seni arsitektur yang di Bukit dan terdiri dibangun candi Hindu-Buddha. Adanya seni aklit berupa patung, acara, dan relisis. Saya akan membacakan tentang kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya kehidupan ekonominya berkembang pesat berkat letaknya yang sangat strategis. Pada masa itu aktivitas perdagangan antara India dan Cina melalui Selat Malaka sangat ramai. Pasalnya para pedagang asing dari dua negeri senantiasa singgah di pelabuhan. Para pedagang asing yang singgah dapat menukarkan aneka porselen, tembikar, kain katu, dan sutra. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya atau biasa disebut Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim pertama sebelum berdirinya Indonesia yang berada di wilayah Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta berupa Sri yang artinya bercahaya dan Wijaya berarti kemenangan, sehingga dapat diartikan dengan kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Tidak banyak yang menerangkan kapan sebenarnya kerajaan ini berdiri. Bukti tertua mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok bernama Yi Xing menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. Ia berkata bahwa pusat kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus. Kalau di peta Indonesia sekarang, ini adalah Provinsi Riau. Bukti lain mengenai berdirinya Kerajaan Sriwijaya adalah ditemukannya sebuah prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang dinamai Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di Palembang yang berusia
kira-kira 683 Masehi. Pada tahun tersebut Sriwijaya sedang dipimpin oleh seorang raja bernama Dapunta yang Sri Jayanasa. Raja pertama dari Sriwijaya yang sedang berusaha memperluas wilayahnya. Ia sampai menyiapkan bala tentara sampai 20.000 orang loh. Penaklukan ini pun membuahkan hasil. Setelah bertempur di medan perang selama 8 hari, mereka berhasil menaklukkan Jawa. Pada masa Raja Samartungga, yakni pada tahun 795 hingga 835, ekspansi militer Kerajaan Sriwijaya sudah mulai berkurang. Sebab Raja Samartungga lebih banyak menghabiskan sumber daya untuk memperkuat penguasaan kerajaan di Jawa. Pada masa kepemimpinan Raja Samartungga, inilah Candi Borobudur yang sangat megah itu dibangun dan selesai pada tahun 825 Masehi. Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang masih bisa kita lihat keberadaannya hingga saat ini. Abad 9 sampai 10 merupakan masa keemasan Kerajaan Sriwijaya. Pada waktu itu, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan maritim Asia Tenggara. Bahkan Kerajaan Sriwijaya saat itu telah menguasai hampir seluruh kerajaan di Asia Tenggara seperti Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Kamboja, Thailand, Filipina, hingga Vietnam. Lebih dari itu, Sriwijaya menjadi pengendali rute perdagangan lokal dan mengenakan bea cukai pada setiap kapal yang lewat. Hal ini karena Sriwijaya berhasil menguasai Selat Sunda dan Malaka. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga mengumpulkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani perdagangan para saudagar dari Tiongkok dan India. Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya bermula pada saat Raja Rajendra Chola yang merupakan penguasa Kerajaan Chola Mandala menyerang Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1007 dan 1023 Masehi. Penyerangan ini bisa terjadi karena kedua kerajaan tersebut bersaing dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Tujuan penyerangan tersebut bukan untuk menjajah, melainkan untuk meruntuhkan armada Sriwijaya. Keruntuhan ini membuat kondisi ekonomi Sriwijaya berangsur melemah, sebab para pedagang yang sebelumnya berdagang di Sriwijaya semakin berkurang. Keadaan inilah yang membuat kekuatan militer Sriwijaya juga melemah. Kondisi ini membuat para prajuritnya melepaskan diri, hingga akhirnya kerajaan Sriwijaya ini runtuh pada abad ke-13. Nah, sobat, begitulah kira-kira sejarah singkat mengenai Kerajaan Sriwijaya. Jadi, bagaimana pendapat kamu? Tetap jaga sejarah, budaya, dan persatuan bangsa kita ya, agar kita dapat selalu belajar dari pendahulu-pendahulu